Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wulandari dengan NIM 2103011033, Prodi PGSDA semester 1. Mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Okta Susilawati MPD di Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan kelima, saya akan menjelaskan tentang konsep demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu demos dan krotos. Demos artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat, sedangkan krotos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Maka, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Baiklah, selanjutnya tentang perubahan perjalanan dari demokrasi langsung ke dalam demokrasi perwakilan. Sebelumnya kita perlu mengenal tentang demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah suatu wujud demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Di dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka mempunyai pengaruh langsung terhadap kondisi politik yang terjadi. Demokrasi langsung tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang kompleks dan negara yang besar. Artinya, untuk negara sebesar NKRI, demokrasi langsung tidak bisa dipraktekkan atau diterapkan. Kemudian, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan yang sering disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi perwakilan ini, setiap orang tidak secara langsung menyampaikan aspirasinya dalam pemerintahan, tetapi melalui perwakilan yang terpilih. Kemudian selanjutnya mengenai karakteristik sistem politik demokrasi. Karakteristik sistem ini diantaranya yang pertama, 1. Pemerintahan rakyat, yang artinya segala bentuk keputusan yang dikenakan oleh pemerintah berdasarkan kepentingan rakyat dan keinginan rakyat. Kedua, ciri konstitusional, yang artinya segala hal yang bersangkutan dengan konstitusi suatu negara. Yang ketiga, ciri perwakilan. Maksudnya adalah setiap keputusan milik rakyat akan diwakilkan ke beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat sebelumnya, biasanya seperti DPRD dan DPR. Keempat, sistem kepartaian. Dengan adanya kepartaian, maka rakyat dapat memilih dan menentukan wakilnya yang bertugas dan menjalankan pemerintahan. Kelima, sistem pemilu. Pada sistem ini, seluruh rakyat menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan dalam satu periode tertentu. Yang keenam, ciri tanggung jawab, yaitu wakil rakyat memilih tanggung jawab penuh terhadap amanah yang telah dibebankan rakyat kepadanya. Setelah yang terakhir, ciri kekuasaan. Dalam sistem demokrasi ini, kekuasaan dalam pembagiannya di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.